Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTubeku ini. Nah, seperti yang ada di judul, seperti biasa, kali ini aku mau menyampaikan cerita lagi dari salah seorang tetanggaku, di mana salah seorang tetanggaku ini dulunya adalah mantan pedagang di pasar. Nah, kemudian si ibu ini sebut aja namanya adalah Bu Sri. Nah, Bu Sri ini dulunya bekerja di pasar selama kurang lebih 16 tahun, berjualan daun pepaya dan juga berjualan aneka-aneka sayuran matang yang kemudian dia jual di salah satu pasar yang ada di kota Jogja. Nah, kemudian Bu Sri ini sudah lama capek bekerja, akhirnya memutuskan untuk pensiun. Nah, setelah Bu Sri ini memutuskan untuk pensiun, barulah Bu Sri ini baru berani bercerita kejadian-kejadian mistis dan kejadian-kejadian gaib yang beliau alami selama menjadi pedagang di pasar. Nah, salah satunya Bu Sri ini mengungkapkan bahwasanya di pasar itu pada waktu itu Bu Sri itu yang paling sering ditemui adalah sosok tuyul. Jadi tidak heran lagi ya sahabat semua, kita tuh sudah tahu banget bahwasanya ketika kita pergi ke pasar ataupun pusat perbelanjaan apapun, itu nggak heran banget kalau akhirnya tuh banyak orang yang menyalahgunakan tempat-tempat itu. Jadi misalnya dipakai untuk tempat tuyul, dipakai untuk tempat kolor ijo, itu udah biasa banget karena memang disitulah ajang si makhluk gaib itu bekerja. Jadinya ya karena memang mereka tugasnya mencari uang, seperti kan pesugihan ya, tuyul itu masuknya ke dalam kategori pesugihan. Dia itu kan memang dikhususkan untuk mencari uang, jadi ya ditaruhlah di tempat-tempat ya yang memang menjadi pusat orang-orang itu membawa uang. Salah satunya adalah pasar, Toserba, Swalayan, terus tempat-tempat pusat perbelanjaan lainnya. Nah, ini Bu Sri ini menceritakan Bu Sri sudah bekerja kan 16 tahun ya di pasar. Nah, selama 16 tahun itu pula lah Bu Sri setiap hari melihat kejadian ataupun melihat tuyul-tuyul itu berkeliaran bahkan sampai ratusan. Jadi singkat cerita, Bu Sri ini pernah cerita suatu hari Bu Sri ini berangkat pagi dari rumah. Biasanya Bu Sri itu kan berangkat biasanya pukul 5. Nah, tapi karena Bu Sri ini merasa masakan yang dia masak itu sudah selesai semua, akhirnya Bu Sri memutuskan setengah 5 untuk berangkat ke pasar, karena memang Bu Sri itu jualannya ya kisaran dari setengah 6 naik, jadi tidak ada pagi gitu, dia tidak ada seperti tukang sayur pada umumnya, karena Bu Sri yang Bu Sri jual itu adalah sayur matang, jadinya ya Bu Sri-nya agak santai. Nah, akhirnya Bu Sri ini memutuskan untuk berangkat setengah 5 pagi, diantar oleh suaminya ke pasar, membawa barang dagangannya menggunakan keronjot. Nah, kemudian akhirnya Bu Sri berjualan dan mulai menata dagangannya. Lambat laun, pelan-pelan mulai banyak pelanggan yang datang, mulai banyak pembeli yang mulai berdatangan ke pasar. Nah, akhirnya Bu Sri tadi merasa senang karena oh ada ini. Nah, setelah Bu Sri itu beberapa pelanggan datang ke Bu Sri, mungkin sekitar 6 katanya kalau nggak salah, 6 pelanggan datang, Bu Sri merasa nggak fokus, pandangannya merasa teralihkan dan melihat ke salah satu pintu pasar. Setelah Bu Sri menengok ke salah satu pintu pasar, Bu Sri dikagetkan dengan beberapa rombongan tuyul yang datang secara bersama-sama. Nah, Bu Sri langsung kaget, wah itu rombongan tuyul, itu apa katanya. Nah, Bu Sri tidak sadar mengucap seperti itu yang kemudian didengar oleh salah satu pelanggannya. Bu, kenapa Bu, tuyulnya siapa katanya. Itu Mbak di sana. Aku lupa katanya, kok aku malah ngomong ya katanya Bu Sri. Nah, kemudian si pelanggan tadi nyambung langsung bilang kayak gini, alah Bu, biasa itu katanya, biasanya ya satu orang tuh bisa punya 3 sampai 4 tuyul katanya. Tapi ini banyak banget loh Mbak katanya Bu Sri, aku lihat itu sekitar 20-an seperti jadi berbentuk barisan tuyul katanya. Nah, kemudian si pelanggan tadi menjawab, oh ya mungkin ini Bu, itu mereka memang kumpul di sana, kemudian mereka bersama-sama membuka gerbang goib pasar itu gitu, jadi mereka baru bisa masuk tuh ya sekitar jam seginian katanya si pelanggan itu. Ternyata pelanggan ini juga sudah paham dengan hal-hal mistis seperti itu. Nah, kemudian Bu Sri yang kaget merasa takut, Bu Sri memegang erat
dompet miliknya yang berisi uang-uang dari pelanggannya tadi, dipegangnya erat, jangan sampai diambil. Di situ Bu Sri merasa heran, baru pertama kali juga selama 16 tahun Bu Sri itu bisa melihat tuyul sebanyak itu bekerja dalam waktu yang bersamaan. Jadi Bu Sri melihat ke arah kanan, kiri, depan, belakang, semua teman-temannya itu sedang disergap oleh tuyul-tuyul tersebut. Ada yang duitnya diambil di tas 5.000, 10.000, 20.000, semua uang seperti berterbangan di bawah si tuyul tersebut. Nah, Bu Sri merasa kaget dan merasa shock. Akhirnya Bu Sri memutuskan untuk menutup dagangannya, berkemas, dan kemudian menelpon suaminya. Dan akhirnya berkata ke suaminya, "Pak, aku jemput sekarang ya." "Loh, udah laku semua atau dagangannya?" kata suaminya Bu Sri. "Udah belum, pokoknya cepat aja kamu jemput ke sini." Akhirnya setelah suami Bu Sri datang, Bu Sri berkemas dengan sangat cepat dan akhirnya memutuskan untuk pulang dan merasa badannya lemas. Kemudian Bu Sri bertemu salah satu seorang saudaranya yang ternyata juga bisa paham tentang ilmu kegoiban ataupun bisa disebut orang yang paham tentang ilmu supranatural. Akhirnya bertanyalah kepada dia, Bu Sri. Jadi gini Wak, manggilnya Wak karena Bu Sri ini tidak asli Jogja ya sahabat semua. Jadi dia blasteran atau dia tuh memiliki keturunan dari Medan. Nah kemudian, jadi gini Wak, itu aku itu tadi lihat di pasar. Nah di pasar itu ada rombongan tuyul masuk bareng-bareng, ada sekitar 20 tuyul. Nah itu masuk, kemudian dia langsung mengambil semua apa yang sahabat-sahabatku punya nih, teman-teman di pasar katanya. Dia mengambil semua uang tuh satu kayak gitu. Kemudian dia keluar. Nah, terus dia masuk lagi, ambil lagi, keluar lagi katanya gitu. Itu gimana ya, Wak? Nanti kira-kira uangku diambil nggak ya, Wak? Aku kan mau cepet mau naik haji katanya Bu Sri. Nanti aku nggak jadi naik haji kalau uangku diambil sama si tuyul itu. Aku takut loh, Wak. Baru kali ini aku lihat katanya sih Bu Sri. Nah kemudian si Wawa nih tadi, si uaknya Bu Sri tadi menjawab, "Udah Sri, tenang aja, nanti kamu tak kasih pegangan, kamu tak kasih ini ya, seperti amalan-amalan kamu amalkan. Nah itu kalau setiap habis sholat. Terus kamu juga bawa, jangan lupa bawa rajah ini dari aku masukkan ke tas supaya tuyul itu nggak berani ngambil." Nah akhirnya bener, Bu Sri membawa rajah itu ke pasar keesokan harinya, dan Bu Sri masih melihat hal yang sama, melihat tuyul-tuyul itu menyergap semua orang yang ada di situ, mulai dari pelanggan, pedagang, bahkan ada yang dia tuh mau ngambil uang tapi nggak jadi ngambil uang, dibalikin lagi karena ternyata dia itu merasa bingung si tuyul ini harus ngambil uang yang mana. Jadi ketika dia megang dua uang gini, dia bingung yang ini atau yang ini, yang ini atau yang ini. Nah kemudian Bu Sri melihat hal seperti itu seperti gaduh, jadi pasar itu seperti gaduh banget. Akhirnya Bu Sri itu merasa pusing, kok aku malah pusing jualan di sini katanya. Akhirnya Bu Sri memutuskan untuk pindah pasar. Akhirnya Bu Sri pindah pasar. Setelah 1 minggu mengurus kepindahan buat pindah pasar itu, minta izin dan sebagainya, akhirnya Bu Sri pindah pasar. Nah di pasar B ternyata Bu Sri juga mengalami hal yang sama, hanya saja tidak sebanyak di pasar A karena mungkin pasar yang Bu Sri tempati ini, di pasar B ini pasarnya lebih kecil, jadi ya tuyulnya juga lebih sedikit. Nah akhirnya Bu Sri tetap berpegang teguh menggunakan rajah atau menggunakan amalan-amalan dari si uaknya tadi. Nah akhirnya Bu Sri memang uangnya tidak pernah hilang, tapi melihat hal-hal seperti itu Bu Sri itu sangat kaget dan sangat kasihan dengan orang-orang yang duitnya itu diambil atau uangnya diambil oleh si tuyul ini. Nah suatu hari Bu Sri ini melihat tuyul itu duduk, ada salah satu tuyul duduk di depan dagangannya Bu Sri, dan kemudian dia toleh-toleh seperti itu. Bu Sri yang melihat wajah dari tuyul dengan mulut yang tegak begini, Bu Sri merasa kaget, dan kemudian Bu Sri bilang, "Aduh, kok kamu ambil uangnya orang-orang, kasihan loh," katanya. Kemudian tuyul itu ternyata bisa menjawab sahabat semua, dan dia menjawab seperti ini kata Bu Sri. Bu Sri teringat banget dengan jelas jawaban si tuyul itu. "Iya, tapi bosku juga lebih kasihan, dia nggak punya duit," katanya. Terus Bu Sri bingung, lah orang yang belanja di sini kan juga uangnya juga nggak seberapa, kalau kamu ambil nanti kasihanlah mereka, katanya. Kemudian si tuyul menjawab, "Iya, tapi bosku juga kasihan, katanya dia juga nggak punya duit," katanya. "Jadi dia nyuruh aku buat ngambil uang-uang kalian semua," katanya. Nah terus tuyul itu seperti capek, kata Bu Sri. Bentuk tuyul itu seperti capek, seperti dia tuh sebenarnya nggak mau mengerjakan seperti itu, tapi dipaksain gitu. Jadi
ya akhirnya Bu Sri bilang, ya sudah terserah kamu aja, itu kan juga keputusan kamu ya sebagai tuyul, katanya Bu Sri. Sebenarnya waktu itu Bu Sri berbicara seperti itu, Bu Sri pengen ketawa katanya, tapi Bu Sri menyadari yang diajak bicara ini bukan manusia, jadi mana mungkin dia ketawa katanya. Nah kemudian si tuyul itu memutuskan untuk pergi dari tempat dagangan Bu Sri. Nah tapi Bu Sri bilang, kamu mau ambil uangku nih, aku kasih 5.000, katanya Bu Sri. Kalau kamu mau aku kasih 5.000, kamu bawa ke bosmu, aku ikhlas ini, katanya Bu Sri, daripada kamu ngambil ke tempat orang lain lagi. Tapi tuyul itu nggak mau, terus bilang kayak gini, perjanjianku dengan bosku itu ya ngambil uang tanpa orang itu tahu, kalau orang itu tahu ya nggak bisa, katanya, nanti gagal, katanya dia. Nah Bu Sri bingung maksudnya gagal tuh gagal gimana gitu kan ya. Nah kemudian akhirnya Bu Sri merasa ternyata ya di setiap pasar tuh pasti ada tuyul yang begitu, katanya, nggak, kita nggak luput, di pasar besar, di pasar kecil, semuanya tetap ada. Nah begitu ya sahabat semua, jadi pelajaran yang bisa kita ambil nih dari cerita Bu Sri bahwasanya ya kita hati-hati kalau kita mau ke pasar, swalayan, atau tempat pusat perbelanjaan, jangan lupa berdoa, jangan lupa uang kita itu bawalah uang yang halal, sisakan untuk sedekah sehingga uang kita tuh benar-benar murni halalnya, kita bisa bersedekah lah ya. Kita bersedekah itu kan membersihkan harta, jadi supaya harta kita yang bersih ini tadi sudah bersih ya, insya Allah juga akan aman dari gangguan-gangguan tuyul, jin, dan lain sebagainya. Nah mungkin cukup sekian dari aku, Mama Damling pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.